Apakah Anda seorang pelaku bisnis usaha makanan dan minuman di Indonesia? Jika iya, maka Anda perlu mengetahui tentang sertifikasi halal dan manfaatnya bagi bisnis Anda. Sertifikasi halal adalah sertifikat yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menjamin produk Anda halal dan thoyyib, baik untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Akademi Rasa berkolaborasi dengan World Halal Center Nahdlatul Ulama mempersembahkan sosialisasi sertifikasi halal sebagai berikut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendekati sore ya, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Eli Prismawati. Saya sebagai senior eksekutif World Halal Center Nahdlatul Ulama. Untuk kali ini kita bekerja sama dengan Akademi Rasa melakukan sosialisasi sertifikasi halal bagi para pelaku UKM. Bagaimana sih untuk proses sertifikasi halal sehingga para pelaku usaha itu dengan mudah mendapatkan sertifikasi halal ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sertifikasi halal ini sejak tahun 2021 sudah menjadi mandatori pemerintah bahwa pelaku usaha khususnya makanan minuman wajib memiliki sertifikasi halal ya gitu. Kita mulai nah, World Halal Center sendiri itu adalah lembaga yang sudah resmi terdaftar di BPJPH ya. Itu dengan kode pendaftarannya yaitu 2201 kosongnya 5 kali 2. Jadi memang kalau kita bicara tentang lembaga pendamping, mungkin zaman dulu banget bahwa sertifikasi halal itu identik dengan MUI ya gitu. Kalau sekarang sudah mulai terjadi pergeseran bahwa sertifikasi halal itu diurus oleh BPJPH. BPJPH itu apa? BPJPH adalah lembaga di bawah Kementerian Agama. Oleh karena itu logonya juga berganti dari hijau menjadi ungu. Nanti kita bisa lihat secara detail. Nah, WAJNU selama ini sudah punya 1.200 pendamping yang menyebar di seluruh Indonesia. Jadi mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi Bapak Ibu nanti sekalian jika mempunyai saudara teman ya yang tinggalnya tidak di Jakarta tetapi di luar kota bahkan luar provinsi atau luar pulau, boleh silakan dengan sukarela mendaftar ke kita untuk kita bantuin pendampingan sertifikasi halal secara gratis. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, seperti itu. Kerjasama WAJNU dengan siapa aja selama ini? Jadi selama ini dengan Komite Nasional Keuangan Syariah, kemudian DJB Jakarta Selatan. Kalau dari KPP Pajak ini hampir kita setiap bulan roadshow ya, itu untuk melakukan sosialisasi bekerja sama sama Jakpreneur. Kemudian dengan Basnas, para pendamping-pendamping Basnas itu kita latih untuk melakukan pendampingan bagi binaannya Basnas. Kemudian Bank Syariah, BSI, Bapak Ibu, itu perlu diketahui kita WAJNU sudah bekerja sama dengan BSI. Jika Bapak Ibu nanti memerlukan modal, maka kita akan membantu untuk mengajukan perkreditan ya, baik kur atau non kur gitu. Nanti kita bisa bantuin dengan asumsi bahwa untuk pinjaman di bawah 100 itu nanti tanpa kena agunan ya gitu. Kalau di atas baru dapat gitu. Dimana kalau kita ketahui kalau pelaku usaha butuh untuk dana kur memang bunganya sangat murah yaitu 6% itu ya. Nanti silakan kalau Bapak Ibu teman atau apa butuh untuk permodalan bisa menghubungin kita juga gitu. Terus kemudian Bogasari. Bogasari kita juga bekerja sama dengan Bogasari. Ini sudah setahun yang lalu. Itu kita bagaimana kerjasamanya? Ini apa pelaku usaha UMKM binaan Bogasari kan cukup banyak itu urusan snack dan apa misalkan jualan martabak dan sebagainya mie ya khususnya itu kita bantu untuk sertifikasi halal baik secara gratis maupun yang berbayar seperti itu. Terus kemudian sama kita gimana WAJNU? Maka WAJNU yang sudah dapat sertifikasi halal, yang bisnisnya ada berhubungan sama tepung-tepung, maka biasanya ada pelatihan tentang baking apa? Baking ini ya, baking cake gitu ya, istilahnya itu ya, gitu. Insya Allah nanti bulan Desember kita akan melakukan seperti kursus online lah lewat apa melalui Bukasari ya, gitu. Silakan nanti Bapak Ibu yang mau ikut join nanti bisa kita share
share lewat Akademi Rasa gitu ya. Terus kemudian kita juga dengan LPPM UI, Sukovindo dan lain sebagainya. Kita mulai dengan sertifikasi halal ya Bapak Ibu. Seperti ketahui bahwa penduduk Indonesia itu sekitar 275,8 juta jiwa. Jadi dari penduduk ini 86% itu penduduknya adalah beragama Muslim. Artinya apa? Bahwa kebutuhan tentang produk makanan yang halal itu sekarang itu sudah sangat dibutuhkan. Kenapa demikian? Dengan makanan atau minuman yang sudah punya sertifikat halal identik dengan makanan yang sudah bersih yang pertama. Atau yang pertama halal lah, bahan-bahannya pasti halal. Yang kedua dia bersih dan aman, ya seperti itu. Demikian juga penduduk Muslim seluruh dunia itu hanya sekitar 8,94% itu 1,93 miliar jiwa itu berpenduduk itu beragama Muslim. Artinya apa? Bahwa di dunia pun juga cukup membutuhkan. Tren sekarang bahwa halal itu menjadi halal lifestyle. Artinya apa? Sekarang semua kebutuhan kita selalu dihubungkan dengan halal. Sekarang orang beli itu makanan atau minuman dilihat dulu sudah punya logo halal enggak? Kalau di depan kita ada logonya, di samping nggak ada, maka orang akan beli yang ada logo halalnya. Karena itu adalah bukti jaminan bahwa produk itu sudah halal. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk sertifikasi halal dasar hukumnya apa? Ada dua, secara agama dan secara negara. Kalau agama mungkin yang kita beragama Muslim sangat paham. SD kita diajari bahwa sesuai surat Al-Baqarah 168 ya gitu. Terus kemudian secara negara itu adalah di tahun 2014 itu sudah ditetapkan apa jaminan produk halal. Tetapi dalam prakteknya sejak tahun 2021 maka peraturan pemerintah nomor 39 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Gitu. Terus kemudian tahun 2022 maka pemerintah mengeluarkan program bahwa ada namanya program secara self declare. Artinya apa? Self declare itu artinya dia secara gratis. Sebenarnya tidak gratis, sebenarnya negara yang akan membayar ya gitu. Tapi bagi pelaku usaha istilahnya gratis gitu. Kemudian diperkuat oleh Kepkaban yaitu Kepkaban BPJPH 150 tahun 2022 yaitu kewajiban bersertifikat bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, ini nanti syaratnya apa saja sih yang kita itu yang gratis atau tidak? Nanti kita bisa diskusikan. Nah, itu. Bagi Bapak Ibu pasti sudah sangat paham definisi halal dan toyib. Jadi definisinya halal adalah diperbolehkan, diterima atau diizinkan. Toyib artinya baik. Jadi kalau sertifikat halal ini tidak hanya menyangkut secara halal aja, tetapi toyib juga Bapak Ibu. Halalnya di mana saja? Halalnya ada di bahan bakunya. Jadi contohnya misalkan orang jualan pisang goreng. Mungkin pisangnya dari alam, langsung Allah yang kasih, maka tidak perlu sertifikat halal. Maka sertifikat halal apanya? Maka bahan yang lain, misalkan bahan adonannya. Adonannya terdiri dari apa? Misalkan tepung terigu, maka akan ditanyain tepung terigunya mereknya apa, sertifikat halalnya nomor berapa. Kemudian apa? Ada gulanya, gulanya merek apa, sertifikat nomornya berapa. Kemudian ada lagi mungkin dikasih garam supaya gurih, maka garamnya mereknya apa, sertifikat nomornya berapa. Mungkin ada juga dikasih vanili, maka vanilinya apa mereknya apa, sertifikat halal gitu ya. Terus kemudian jangan lupa Bapak Ibu pasti ada airnya. Lah air untuk tahun 2003 maka tidak perlu sertifikat halal. Untuk tahun 2022 masih ditanyakan sertifikat halalnya. Nah itu setelah kita membuat adonan maka dicek dulu dia dalam proses produksinya. Dia terkontaminasi najis atau enggak. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam memproduksi kita juga akan ngecek itu gimana proses produksinya dia bersih atau enggak, dia kontaminasi najis atau enggak, sampai sedetail itu ya. Jadi artinya apa? Artinya sudah dua. Jadi mulai dari bahan baku sampai produksinya gitu ya. Terus kemudian untuk masalah toyib. Lah Bapak Ibu, sertifikat halal maka mewajibkan nama-nama yang baik. Oleh karena itu produk-produk Bapak Ibu nama-namanya yang mandung unsur misalkan babi maka pasti ditolak. Mandung unsur-unsur yang setan-setan maka ditolak. Misalkan sambal setan, ya gitu kan, sambal pocong atau rawan setan itu pasti akan ditolak ya Bapak Ibu, karena dia
tersangkut nama baik ya. Loh, Bu Elif, saya kan produknya halal. Iya, benar Bapak Ibu halal bahan-bahannya. Tapi karena namanya tidak bagus, maka dia belum dapat sertifikat halal. Caranya gimana dapat sertifikat halal? Maka namanya harus diganti ya Bapak Ibu. Jadi unsur-unsur yang mengandung unsur porno juga iya. Misalkan kemarin juga iya, itu gorengan asoy geboy ya. Asoy geboy itu istilahnya yang sangat negatif. Oleh karena itu dia pasti ditolak. Nah, setelah ditolak maka dia bisa ngajuin lagi dengan namanya diganti. Gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian nanti pada waktu bahan-bahannya akan dicek apa ada keturunannya babi atau enggak gitu. Oleh karena itu cara deteknya apa? Dengan adanya bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal. Karena mungkin Bapak Ibu jualan yang contohnya misalkan puding-puding ini gelatinnya itu juga bahannya itu cenderung juga yang murah memang dari bahan babi ya. Kemudian teman-teman yang jualan jus atau sirup ya atau cake atau biskuit itu biasanya stabilizernya supaya rasanya tetap konsisten itu biasanya dia menggunakan stabilizer itu bahannya dari gelatin. Gelatin itu dari mana? Kita akan cek sertifikat halalnya. Ya gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini salah satu contoh pelaku usaha. Mungkin bahannya ini adalah halal ya Bapak Ibu gitu. Gorengnya nanti minyaknya daftar nih. Minyak gorengnya mereknya apa? Katakan misalnya merek si A. Sertifikat halalnya nomor berapa. Tapi Bapak Ibu udah pada waktu proses produksi, pada waktu kita datang, ini ada sendal itu. Loh, terus gimana? Nggak dapat dong Bu Elif? Oh, tetap dapat. Tetap dapat kita proses sertifikasi halal, tapi kita dikasih tahu oleh pelaku usahanya, Bapak Ibu, kalau naruh sandal jangan di sini gitu kan. Karena ini sangat bersentuhan banget sama makanannya. Iya, sandalnya ini sandal pas bersih habis dicuci lah. Sandal habis keluar terus kena kotoran-kotoran binatang, misalkan di sekitar situ ada yang memelihara ayam atau memelihara kucing atau apa lah. Kan bisa keinjakan terus nempel ke sini. Memang pelaku usaha itu merasa tidak tahu konsumennya karena kan ini internal produksi ya. Alah mentang-mentang konsumen tidak tahu maka santai aja gitu ya. Tapi tetap tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu seperti itu. Sama dengan misalkan kalau ada sisa adonan gitu. Itu sarannya biasanya malam harus segera ditutup. Kenapa demikian? Karena nanti kalau malam ada binatang itu bisa jalan-jalan ada kaki gitu kan. Ada bekas kakinya. Mesti pelaku saya bilang, alah ini apa konsumennya nggak paham, apa nggak tahu kok gitu. Tapi tetap tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu seperti itu. Ini. Ini untuk era yang seperti saya bilang tadi ya Bapak Ibu untuk sertifikasi halal. Jadi dulu itu memang MUI tapi sekarang menjadi ini. Jadi halal Indonesia ini. Nanti bagi sertifikasi halal nanti di bawahnya ini ada mereknya ini. ID bla 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 seperti itu ya gitu. Jadi bedanya apa dulu sama sekarang? Kalau dulu itu sifatnya sukarela. Jadi orang yang dengan sadaran penuh maka dia butuh sertifikat halal, maka dia ngurus. Kalau sekarang sudah mandatori wajib tidak ada alasan ya Bapak Ibu gitu. Penyelenggaranya dulu hanya MUI ya, hanya monopoli sekarang sudah banyak gitu ya, gitu. Lah, terus MUI perannya di mana sekarang? Tetap berperan gitu. Perannya adalah di komite dan komisi fatwanya. Dia yang menentukan halal haramnya adalah di MUI, di komite fatwa atau komisi fatwa. Sisanya itu adalah tanggung jawab pihak BPJPH. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini. Jadi kewajiban bersertifikat halal ini, jadi Bapak Ibu perlu diketahui. Jadi produk yang masuk beredar diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib mempunyai sertifikasi halal. Gitu. Janganlah produk dalam negeri. Produk luar negeri aja yang impor itu wajib mempunyai sertifikasi halal. Jadi orang perusahaan-perusahaan yang impor itu Bapak Ibu biasanya pengimpornya di sini itu mengurus sertifikasi halal. Gitu ya. Hmm. Terus apa saja yang nanti yang akan disertifikat halal? Ada dua macam Bapak Ibu, ada barang sama jasa. Barang itu apa? Definisi makan, minuman, obat, kosmetik dan lain sebagainya itu nanti kita bisa cek ya, gitu. Terus kemudian jasa bagaimana? Jasa itu penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan sampai pendistribusian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekarang itu mungkin sudah mendengar RPH, rumah potong hewan ya, itu semua sekarang wajib bersertifikat halal. Karena apa?
Kenapa? Karena hewan penyembelihan itu adalah wajib kita untuk tahu bahwa dia penyembelihannya secara syar'i Islam atau enggak. Mungkin katakanlah contohnya misalkan ayam. Ayamnya hidupnya insya Allah halal. Tapi begitu penyembelihannya tidak secara syar'i Islam, maka jatuhnya haram. Loh, buktinya mana kalau kita haram atau enggaknya? Maka buktinya harus rumah potong itu harus mempunyai sertifikat halal. Seperti itu. Dan menyembelihnya pun orangnya itu yang menyembelih harus punya sertifikat. Namanya juleha, juru sembelih halal. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Kita tidak tahu ayam itu sudah disembelih atau enggak. Kadang-kadang ayam disetrum udah mati. Atau ayam lehernya ditusuk, dia lagi sekarat langsung dicelupin ke air panas. Kadang-kadang dia dipotong sampai putus. Padahal kalau secara Islam tidak boleh putus ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian nanti pendistribusian Bapak Ibu nanti ke depannya usaha-usaha bidang logistik contohnya JNE, JNT dan sebagainya itu wajib bersertifikat halal. Loh, sertifikat halalnya di mana? Iya, nanti pada waktu kita ngirim barang nanti akan ditanya ini halal atau enggak. Kalau halal maka dikasih label halal, kalau haram maka dikasih label halal. Oleh karena itu pada waktu nanti pengirimannya akan terpisah antara halal sama haram. Kayak gitu Bapak Ibu ya, gitu. Mungkin selama ini kalau kita kirim di luar kota, taruh aja gitu makanan. Nah, itu bisa juga kalau makanan antar makanan tercampur sama yang haram, maka kemungkinan dia terkontaminasi najisnya akan lebih besar. Kayak gitu ya. Tetesan itu misalkan satu tetesan bisa menyebutkan keharaman. Gitu ya. Ini Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Untuk makanan minuman, Bapak Ibu ini terakhirnya 17 Oktober 2024 ya. Jadi tahun depan, sekarang bulan November, tinggal 11 bulan lagi ya Bapak Ibu. Karena apa? Satgas untuk sertifikat halal itu sudah dibentuk dan sudah mulai keliling. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kita kena sampling atau tidak gitu. Kalau kena sampling, maka kita akan kena tiga sanksi, yaitu satu sanksi administratif, dua sanksi kena denda, tiga adalah barangnya dilarang beredar sampai barang tersebut diurus sertifikat halalnya, kayak gitu ya. Kalau urusan obat tradisional masih tahun 2006, 3 tahun lagi ya. Obat bebas 2009, kemudian kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik itu masih tahun 2006. Nah, Bapak Ibu, bagi yang bergerak di bidang ini, ayo mulai siap-siap. Jangan mentang-mentang 3 tahun ke depan. Karena sekarang kebanyakan untuk pelaku usaha kan banyak itu home industry yang jualan sabun ya. Sabun cuci piring, sabun cuci tangan itu sekarang peminatnya agak berkurang gara-gara ada sertifikasi halal ini. Kenapa demikian? Nanti kita bisa cek di belakang ya, gitu. Ini. Jadi WACNU bisa memfasilitasi dua ya Bapak Ibu, jadi self declare sama reguler. Apa bedanya yang gratis sama yang tidak? Ya, kita bicara tentang yang gratis dulu. Gratis adalah syaratnya wajib satu mempunyai NIB, nomor induk berusaha. Jadi nomor induk berusaha Bapak Ibu, kalau zaman dulu itu kan yang pasti perusahaan yaitu CV, PT, sama koperasi. Tapi sekarang individu sudah bisa. Jadi pemerintah memfasilitasi jadi nomor induk berusaha itu adalah pakai NIB secara perorangan ya pribadi. Yang kedua apa? Yang kedua omsetnya adalah di bawah 1,5 miliar yaitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir gitu. Jadi omsetnya yang di bawah 1,5 miliar maka masih belum kena pajak. Kebanyakan pelaku usaha tidak mau mengurus NPWP karena ujung-ujungnya takut pajak gitu ya. Padahal sebenarnya pajak mulai diberlakukan kalau omsetnya setahunnya di atas 1,5 miliar. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah alat-alat produksinya itu dia manual atau semi manual. Jadi kalau alatnya yang sudah canggih pakai komputer dan macam-macam itu maka jatuhnya itu harus berbayar. Contohnya saya jualan kopi merosting sendiri. Alatnya sudah pakai canggih computerized. Saya harus jatuhnya harus berbayar. Sebenarnya kalau saya gorengnya pakai mesin sederhana, saya bisa gratis kayak gitu ya, gitu. Terus kemudian apa lagi? Yang keempat tidak mengandung unsur penyembelihan. Ya, penyembelihannya apa? Yaitu unsur daging sama ayam. Loh, Bu Elif, bagaimana kalau saya belinya daging atau ayamnya di pasar? Maka minta pedagangnya, kayak gitu. Kalau pedagangnya nggak ada, maka jangan daftar dulu, gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan orang jualan jajan pasar.
jajan pasar itu kan bisa jualannya apa ya? Contohnya, misalkan lemper, lemper ada ayamnya, terus kemudian ada lapis, ada dadar gulung, ada kue apa itu? Kue putri mandi dan apa. Maka yang didaftarkan adalah eh, kue-kue basah tersebut kecuali yang lemper Bapak Ibu gitu. Kenapa demikian saya ngomong supaya Bapak Ibu segera punya dapat dulu nih. Tinggal pada waktu pemeriksaan ada sidak Bapak tinggal bilang, oh iya ini Pak, ini yang lempernya belum saya daftarkan nanti menyusul. Tapi ini yang lainnya sudah punya. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Terus yang kelima apa? Dia cabang outletnya itu hanya satu Bapak Ibu. Kalau cabangnya sudah mulai dua, maka dia harus reguler. Loh Bu Elis, saya tuh hanya jualan jus, tapi saya punya outlet. Ya, karena outletnya sudah dua, maka wajib kategorinya reguler, tidak boleh gratis. Kayak gitu ya. Itu adalah Bapak Ibu syarat-syarat utama yang bisa mengurusin sedukler gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah pada waktu pengurusan NIB akan ditanya ini skala usahanya apa? Dia mikro atau kecil. Kalau dia skala usahanya udah menengah, maka dia wajib reguler, gitu ya. Ini alur proses sertifikasi halal ya Bapak Ibu pelaku usaha, kemudian LP3H ini kita WAJNU, kemudian setelah kita dampingin gitu, maka kita uploadnya di BPJPH. Bapak Ibu perlu ketahui semua sekarang pendaftarannya untuk sertifikat halal itu adalah eh, via online gitu ya. Sebenarnya yang mendaftar itu adalah kewajiban pelaku usaha. Tetapi kadang-kadang pelaku usaha itu gaptek dan males ribet dan apa, maka biasanya pendamping usaha dengan sukarela akan membantu untuk menginputkan data. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya pelaku usaha sudah sangat terbantu sekali ya karena bukan bebannya atau bukan tugasnya pendamping itu, tugasnya pelaku usaha. Tapi dalam prakteknya adalah pendamping yang melakukan. Sama juga sama NIB. NIB itu adalah pelaku usaha yang wajib membuat. Jadi Bapak Ibu untuk membuat NIB nanti itu bisa ke kelurahan ditunggu saja 2 jam sudah jadi. Tapi biasa kelurahan hari ini daftar biasanya besok suruh ngambil ya kayak gitu. Gitu. Tapi nanti kalau ada pendamping yang sukarela membantu Bapak Ibu untuk membuat NIB, maka Bapak Ibu akan bersyukur itu pendampingnya baik gitu. Karena kalau kita pakai biro jasa itu bisa 200.000 sampai 300.000 ya Bapak Ibu kayak gitu. Nah, dari BPJPH ini nanti datanya terkirim ya secara lengkap, maka masuklah di komite atau komisi fatwa. Ini yang menentukan halal atau tidaknya. Jika bahannya kurang, maka Bapak Ibu akan dikembalikan lagi nih ke pelaku usahanya untuk direvisi kembali lagi. Nah, gitu ya. Ya. Kalau misalkan dia lolos, maka BPJPH masuk di sistemnya langsung keluar sertifikasi halal. Bapak Ibu, nanti pada waktu bahan-bahannya jangan sampai ada ketinggalan pertama. Yang kedua, pada waktu proses produksi, nanti pendamping akan menanyakan cara membuat pisang goreng seperti apa. Bapak Ibu harus menceritakan kayak kita mengarang zaman dulu. Satu, tuangkan terigu apa-apa. Dua, tiga, empat, lima. Sampai prosesnya dia pisang gorengnya sampai sudah jadi pisang goreng ya. Seperti itu ya. Gitu. Terus kemudian jangan sampai pada waktu di daftar bahannya Bapak Ibu itu ada air, ternyata pada waktu proses produksinya lupa kalau membuat adonan ada air ya. Itu bisa dikembalikan. Jadi halal sepelenya itu seperti itu. Jualan misalkan jualan es jeruk gitu. Padahal kan ada esnya dia lupa gitu. Pada waktu produksinya nggak ada es batunya. Kayak gitu-gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh yang telah lulus verifikasi. Merek dagangnya adalah Arumanisku, kemudian ini KBLI-nya. Jadi pada waktu ngurus NIB nanti KBLI-nya akan ditentukan ya, kayak gitu. Terus kemudian ini Bapak Ibu untuk daftar bahannya. Yang dibintang-bintangi ini itu adalah wajib bersertifikat halal ya. Nah, ini air putih, air masak sudah tidak. Terus kemudian Bapak Ibu nanti pasti akan ditanyain pencucinya bahan-bahannya itu piring-piringnya atau bekas adonan itu pakai apa?
Itu cairannya pakai air apa? Pakai air sumur atau apa wajib atau air pump ditulis. Terus kemudian pencucinya itu mereknya apa? Harus wajib pakai Mama Lemon atau pakai Sunlight, pakai apa itu. Lah ini yang sekarang menjadi keluhan pelaku usaha itu karena kan pelaku usaha yang industri yang jualan sabun itu harus ngurus sertifikat halal kan gitu. Jadi dia nggak bisa beli ke teman para pelaku sesama UKM-nya gara-gara pelaku UKM-nya belum mengurus sertifikat halal. Ini sampai kemasannya ya Bapak Ibu. Untuk tahun ini kemasan masih belum ditanyain sertifikat halal. Mungkin tahun depan sudah mulai ditanyakan sertifikat halalnya. Oleh karena itu segera mendaftar saja ya. Terus kemudian ini proses produk halal itu sama istilahnya adalah proses produksinya seperti apa. Jadi yang saya bilang tadi jelaskan sebelumnya, maka Bapak Ibu seperti mengarang aja nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini sampai nomor 12. Seperti itu ya. Jadi yang detail saja supaya nanti komite fatwa sudah punya gambaran. Terus kemudian eh, dokumentasinya seperti ini ya. Ini adalah sertifikasi halal bagi pelaku yang kita apresiasi Bapak Ibu 100 pelaku usaha yang sudah dapat sertifikasi halal. Itu. Jadi kita apresiasi, kita kumpul bareng-bareng gitu ya. Maka kita snacknya kita beli antar pelaku usaha, terus kemudian ada simbolisnya itu ya. Nah, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu itu untuk perihal sosialisasi sertifikasi halal. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Gitu. Terima kasih Mbak gitu. Terima kasih banyak Mbak Elif, Iya, pemaparannya cukup jelas saya dan ya sangat saya menarik. tutup ya. Gitu. Baik, Oke, mungkin Bapak Ibu kita masih punya waktu sekitar 26 menit untuk tanya jawab karena kita kan selesai jam 3. Iya, Jadi baik. mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Hendra. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu izin bertanya. Silakan Pak. Oh ya, kebetulan kan saya punya produk minuman herbal ya, berbahan dasar jahe merah, kunyit, lengkoas, serai, gula merah, madu, sama lemon. Nah, pengajuan sertifikasi halal ini kan saya secara pribadi belum begitu paham ya Bu, alur pengajuannya. Tapi untuk produknya sudah lebih dulu saya titipkan ke beberapa koperasi yang saya kenal. Gitu. Apakah nanti ke depannya akan jadi masalah ataukah bisa terus berjalan gitu, Bu? Maksudnya sertifikasi halal kan sekarang nih saya coba ikhtiarkan untuk pengajuan. Gitu, Bu. Mungkin itu aja kali, Bu, pertanyaannya. Mohon penjelasannya. Ya. Baik Bapak, yang pertama produknya Bapak kan dititipin di koperasi-koperasi ya Pak Ya, itu. Bu. Terus yang Ya, Bu. kedua sudah mendaftarkan belum sertifikat halalnya? Gitu. Kalau belum Bapak maka wajib mendaftarkan, nanti bisa dibantu kita ya Bapak Ibu untuk seperti itu. Itu. Karena tetap Bapak Ibu nanti nanti ke depannya nanti akan ditanyain. Gitu. Ya, jelas ya Bapak Ibu gitu ya, Bapak. Jadi Siap, Bu. ya, jadi meskipun nanti apakah menjadi masalah? Mungkin sekarang tidak, tapi pada waktu nanti koperasinya menetapkan bahwa semua produk titipan orang wajib bersertifikasi halal, maka Bapak akan diminta. Jadi sebelum diminta Bapak mengurus saja gitu. Jadi begitu keluar nanti Bapak tinggal ngasih koperasinya. Pak, Bu, saya sudah bersertifikasi halal. Jadi kalau tanya-tanya seperti ini. Atau langsung di produknya Bapak itu langsung ditempelin logonya. Untuk minuman ya Pak? Iya, Bu, minuman. Ya, minuman sama Pak. Makanan minuman juga akan gitu. Sama kayak kopi kita kan juga gitu. Cairan minum kopi juga harus didaftarkan. Kayak gitu, Bun. Pak, Bun, maaf gitu. Siap Ibu, makasih. Gitu ya Pak. Silakan. Semua definisi makanan minuman ya Bapak Ibu tanpa kecuali. Gitu. Kalau untuk proses untuk menentukan ini akan berbiaya atau tidak itu nanti setelah konsultan
memasukkan data ya? Iya, enggak perlu memasukkan data, tanya aja sudah bisa. Dia kategorinya dia gratis atau enggak gitu. Misalkan kue jajan pasar pasti itu gratis ya, selama dia usahanya mikro ya dan kecil. Terus kemudian eh, jualan keke itu Mbak yang hari raya lebaran itu pasti itu ya, keripik-keripik ya. Keripik macam-macam ya, keripik mulai dari singkong, keripik yang dari terigu, dari apa itu insya Allah gratis kayak gitu ya. Itu. Yang pasti tidak mengandung unsur penyembelihan. Nah, kayak gitu. Mm-mm. Mbak Elif, kalau ini para pengusahanya misal bukan dari daerah Jabodetabek gitu, daftarnya bebas, boleh juga lewat langsung ke Mbak Elif atau apa gitu, Mbak? Atau gimana? Boleh. Jadi misalkan seperti saya bilang di awal, jadi kalau misalkan ada tetangga, temen itu jangankan di dalam kota Jakarta, provinsi Jakarta, di antar provinsi boleh daftar di Akademi Rasa. Nanti bisa kita bantu kayak gitu ya. Aku punya temen adanya di Papua. Baik, di mana Papuanya nanti kita carikan pendamping WAJNU yang ada di Papua untuk dampingin. Kayak gitu ya gitu. Saya adanya di ini Bu, misalkan di Jawa Tengah gimana? Oke, Jawa Tengahnya di mana gitu ya. Nanti kita carikan pendamping WAJNU yang ada di Jawa Tengah, nanti kita kasih kontaknya biar dia mendampingi para pelaku usahanya. Seperti itu Pak Catur. Jelas Oke. ya? Itu Mbak Heeh. Amelia itu dari Jawa Timur itu. Mungkin di sana berarti ada pendamping juga ya, Mbak? Ada pendamping nanti ya. Silakan ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ditakutkan kalau kita sesuai dengan kriteria disebutkan tadi, nggak perlu Mm-mm. takut, wah Bapak biayanya mahal nih, atau Enggak, Bu. itu. Iya. Sebenarnya pelaku usaha itu yang ditakutkan pertama adalah karena dia wajib mengurus NIB, maka ujung-ujungnya pajak. Yang pertama. Yang kedua, bahwa wah pasti aku nanti bayarnya mahal. Padahal belum tentu produknya dia masuk reguler kayak gitu. Nah, dia bisa masuknya secara gratis. Nanti akan ditanyain omsetnya memang sudah lebih dari 1,5 miliar. Oh, belum, ya udah gratis saja. Terus memang usahanya udah bentuk PT. Enggak, masih pribadi aja ya udah gratis gitu. Kalau misalkan contohnya kayak saya jualan kopi, tapi saya sudah bentuk PT gitu. Maka bagaimanapun saya harus berbayar. Kenapa demikian? Harusnya kopi itu gratis. Karena saya nyantolnya di PT adalah skala usahanya itu menengah, saya tidak bisa gratis, saya wajib berbayar. Maka tahun kemarin saya ngurusnya berbayar, Bapak Ibu, gitu ya. Heeh. Jadi banyak apa ya, banyak screening ya kayak gitu ya. Kalau sudah DNIB usahanya udah mikro, terus kemudian atau kecil, terus kemudian omsetnya di bawah 500, kemudian produknya tidak ada penyembelihan, wis pasti gratis. Kayak gitu Bapak Ibu kebanyakan. Kecuali yang tadi ya, yang mengandung obat-obatan, jamu-jamuan itu kategorinya reguler. Kayak gitu. Baik Mbak, cukup jelas. Kalau produk saya Bu, masuknya ke reguler atau yang gratis Bu? Yang jahe ya? Iya, Iya. Jadi yang bahannya itu jahe merah, lemon, gula merah, madu, lengkoas, serai, Mm, kunyit, itu kan diparut ya Bu. Diparut, direbus. Nah, dari ekstraknya itu baru dikemas Bu di botol ukuran 250 mili. Oh iya. Nah, Bapak untuk yang itu kan termasuk kategori tradisional ya. Nanti iya Bu. coba saya tanyakan. Karena kemarin itu Bapak, untuk tahun kemarin 2022 itu minuman yang urusan kesehatan ya, jamu-jamun itu lolos. Untuk tahun ini tidak lolos Bapak. Gitu. Di kategorinya itu adalah minuman tradisional yang mengandung apa ya? Yang kategori yang tadi itu. Jadi contohnya jualan sinom ya. Sinom kan dari kunyit ya, itu ya Bapak ya. Itu sudah beberapa yang ditolak gitu. Nanti coba saya tanyakan ya Pak, itu ya. Mungkin ada strategi-strategi khusus supaya bisa gratis. Sama tadi kemarin itu ada pelaku usaha yang jahe dipanasin, jahe dikeringin, terus kemudian dia dikasih kayak kayak saset gitu supaya dicelup gitu ya. Saya akan nanyakan itu karena itu sudah kategori jamu-jamuan kayak gitu. Nanti diingetin ya Pak, minggu depan nanti saya tanyakan Senin atau Selasa lah gitu ya. Siap Ibu, makasih ditunggu Ibu. Baik. Ya sama-sama.
Ada pertanyaan dari Bu Amalia, frozen food harus juga ya, Bu? Suaranya tidak terdengar, Mbak. Ya, Bu Amalia ya, untuk frozen food ya, frozen food itu kategori makanan, maka makanan wajib, Bu. Gitu ya. Hmm. Segera saja diurus. Kalau Sudah frozen jelas food, ya? Mm-mm. apa pendinginnya juga harus dilihat juga ya Mbak, atau gimana? Kalau frozen food yang pasti karena ini sertifikat halal maka hanya bahan-bahannya halal atau enggak gitu. Nanti tergantung frozen foodnya itu dari daging atau dari ayam atau yang lainnya. Kalau ayam yang pasti bahannya ayamnya sudah punya sertifikat halal enggak pada waktu belinya di mana kayak gitu. Kebanyakan sekarang itu yang beli di khususnya pasar Jakarta ya, pasar Jakarta sudah sangat banyak itu orang jualan di pasar itu ayamnya sudah bersertifikat halal, itu, kayak gitu. Hmm. Jadi dia itu tinggal nunjukin saja Bapak Ibu. Jadi kan misalkan saya pedagang ayam nih, tapi setiap hari hanya 30 ekor saja gitu. Daripada saya menyembelih setiap hari, saya mending ambillah ke juragan yang di ujung sana. Lah, itu biasanya sekarang yang jagal-jagal untuk ayam dan macam-macam itu sebagainya itu sudah diwajibkan bersertifikat halal. Begitu dia sudah bersertifikat halal, maka saya sebagai penjual itu tinggal minta fotokopian aja sehingga pada waktu ada pelanggan kita yang beli ayam di Elif ini kita tunjukin aja bahwa saya sudah bersertifikat halal meskipun saya tidak menyembelih, yang nyembelihnya adalah juragan yang sana gitu. Kenapa demikian? Karena pelanggan itu membutuhkan dokumen itu untuk mendaftarkan sertifikat halal produknya Bapak Ibu. Kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak ada gimana? Ya udah, kalau nggak ada ya jangan diurus dulu gitu ya. Kalau mau diurus maka harus berganti sama beli ayam ke tempat lain kayak gitu. Nah, tempat lain yang mana ya? Di supermarket sudah banyak sekarang gitu ya. Kayak gitu. Terus kemudian bagaimana Bu? Kalau di supermarket itu kan pasti harganya mahal. Maka cari yang agak miring meskipun dia harganya lebih mahal dikit dari pasar gitu. Terus kompensasinya gimana gitu. Ya memang semuanya itu ada pengorbanan ya Bapak Ibu gitu. Konsumen itu tidak apa-apa kok membayar lebih dikit, tapi dia sudah punya sertifikat halal. Kan kompromi saja Bapak Ibu, harganya dinaikkan dikit atau memang untungnya Bapak Ibu dikurangin. Itu semua pilihan ya Bapak Ibu. Misalkan dinaikkan 2.000 atau misalkan dinaikin berapa 3.000 atau berapa, itu para pelanggan masih make sense lah seperti itu. Kecuali dinaikin langsung 10.000, itu pasti nggak make sense gitu. Asumsinya apa? Karena dia sudah mengurus sertifikat halal kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya nanti di konsumen-konsumen itu jika dihadapkan produknya yang ada logo sertifikat halal sama tidak kecenderungan milih yang mana gitu. Ya, gitu. Itu Pak Catur ya. Sebenarnya masalah sertifikasi halal ini cukup menarik karena sekarang lagi ada gerakan boykot di seluruh dunia. Jadi banyak konsumen yang sekarang membutuhkan produk-produk pengganti kan Mbak ya. Banyak produk-produk lokal sebenarnya yang bisa muncul berkembang dari sini. Cuman masalahnya kalau misalnya dia tidak ada sertifikat halal ya, jadi akhirnya jadi batu sandungan ya. Iya, benar, benar. Jadi seperti saya bilang tadi, sertifikatnya halal itu sekarang sudah menjadi lifestyle ya, lifestyle. Jadi kalau di dunia itu namanya halal hub. Jadi itu ya, Bapak Ibu nanti ya kalau misalkan ada orderan-orderan atau suatu saat Bapak Ibu ikut pameran atau bazar, nanti ujung-ujungnya penyelenggaranya itu sudah punya halal atau enggak gitu ya. Saya sudah beberapa kali berhubungan sama pelaku usaha yang ujung-ujungnya adalah sertifikat halal. Dia sudah dapat kurasi dari Bank BI untuk ikut pameran. Siapa tidak kenal Bank Indonesia? Dia pasti kalau ngasih stand pasti yang super keren gitu. Dia tersandung gara-gara sertifikat halal. Sebenarnya dia sudah daftar, tapi belum terbit gitu. Begitu dia ini kebutuhannya mendadak, maka dia jubrak-jubrak sampai dia mau membayar supaya sertifikat halalnya keluar. Kita sebagai pendamping tidak bisa membantu apa-apa Bapak Ibu. Karena apa? Itu adalah ranahnya di Komite Fatwa di MUI. Kita tidak ada akses sama sekali di sana Bapak Ibu. Itu adalah independen. Jadi nunggu antrian saja kayak gitu.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang belum mengurus segera mengurus saja. Karena untuk terakhir ini ngurusnya bisa 3 bulan sampai 4 bulan ya Bapak Ibu untuk yang gratis gitu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sertifikat halal itu sejak tahun 2023 itu akan berlaku seumur hidup Bapak Ibu. Kalau tahun 2022 masih berlaku 4 tahun. Kalau sekarang sudah seumur hidup. Nah, saya mengurus tahun 2022. Maka saya tahun 2006 itu wajib mengurus perpanjangan. Kayak gitu. Makanya sangat bersyukur Bapak Ibu jika yang keluar tahun 2023 ini sudah seumur hidup. Enak banget kan? Meskipun kita berbayar, coba dibagi. Katakanlah bisnis kita 10 tahun. Dibagi aja 10 tahun berapa? Dibagi aja per tahunnya jadi berapa? Per bulannya bayarnya berapa? Kalau mau hitung-hitungan ya, kalau misalkan secara bisnis seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Kalau untuk biayanya sendiri, Mbak, itu range-nya berapa ya? Range-nya Supaya ya, range-nya sangat bervariatif Bapak Ibu. Jadi nanti begitu daftar di kita, nanti kita cek kan bahan-bahannya apa saja, banyak atau enggak ya, ada risikonya atau enggak ya, ada uji lab-nya atau enggak seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mengajukan penawaran ke Bapak. Harganya segini loh gitu. Karena berbeda Bapak Ibu antara yang gratis sama tidak gitu. Kalau yang tidak reguler itu ada namanya auditor. Lah, auditor itu kita bayarnya per day, meskipun dia hanya kerjanya 2 jam, tapi hitungannya per hari gitu. Kalau secara gratis, maka tidak ada namanya istilah auditor gitu. Kenapa demikian? Karena kalau sudah reguler itu adalah jenis makanan yang memang risikonya cukup tinggi. Yang pertama, yang kedua memang produknya memang banyak kayak gitu. Gitu Bapak Ibu. Nanti kalau mau ngurus ke kita, nanti kita buat quotation penawaran. Nanti silakan aja Bapak mau nawar, misalkan keberatan atau apa, bisa aja nanti. Oke Bu Eli, sepertinya nanti untuk saat ini saya mau ngumpulin uang dulu, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting produkku ini berapa sih kalau aku membayar sertifikat halal supaya tahu range-nya gitu. Kalau Bapak Ibu ada rezeki, oh ternyata nggak terlalu mahal ya kayak gitu, ayo aja gitu. Karena pada umumnya Mbak yang termurah itu sekitar sampai 4 jutaan gitu. 3 juta sampai 4 juta ya kayak gitulah. Kayak gitu. Sepengetahuan saya ya kayak gitu. baik. Itu urusan yang minuman tadi diingetin ya. Saya kira-kira hari Selasa aja deh, hari Minggu kan hari Senin saya cukup padat, mungkin hari Selasa ya Pak, diingetin aja di grup itu Bu Elif, ini nanti saya tanyakan ke pihak BJPH ya. Itu. Ya, baik Mbak. Nah. Dari Nanti kita bantu strateginya gimana deh. Kalau memang mentok-mentok berbayar, Bapak berbayar. Kalau memang strateginya nanti bisa gratis, kenapa harus berbayar gitu ya Pak? Gitu ya. Oke. Jadi bisa membantu banget ya Mbak ya. Jadi Iya. bukan, jadi benar-benar dibantu kalau misalnya kalau butuh memang harus berbayar, tapi kalau enggak ya diusahakan tidak berbayar ya. Iya, kalau bisa gratis kenapa harus berbayar, Mbak? Gitu. Saya sangat membantu teman-teman nanti itu. Berapa kali sih gitu strategi-strategi sih, bentar aku konsultasikan dia mau masuk kategori-kategorinya apa kayak gitu ya, Pak. Gitu, Mbak. Baik Mbak. Makanan keripik. Bu, makanan keripik dan sejenisnya. Nggak usah. Ibu untuk Citra Hartono. Bu, karena ini sertifikat halal, maka kita tidak butuh kalori dan macam-macam. Itu nanti urusannya ke BPOM, ya. BPOM atau pengurusan MD, uji edar. Kalau halal hanya urusan bahannya saja, Bapak Ibu. Jadi keripik, ya udah keripik bahannya dari mana, nanti minyaknya apa, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau keripik ini gratis nih. Oke. Atau ya keripik-keripik yang berbahan untuk dari ikan-ikan itu gratis Mas Ian ya. Alhamdulillah ya bisa langsung Ya. ngebut. Kalau ikan-ikan itu gratis ya Mbak, kecuali ayam sama daging baru berbayar ya. Jadi keripik belut, keripik opo, ikan itu gratis, insya gratis itu. Karena secara syariat Islam bangkai yang bisa dimakan itu adalah bangkai ikan ya. Namanya bangkai ikan tetap bisa dimakan ya. Tinggal gitu ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Elif. Baik. Baik, terima kasih banyak Mbak Elif atas pemaparannya, sangat menarik dan sangat membantu membuka wawasan kita semua.
Semoga bisa menjadi apa ya, membuat hati teman-teman semua cukup lega ya, karena tidak semengerikan yang dibayangkan untuk mengurus sertifikat halal. Untuk kedepannya mungkin bisa kita komunikasi lewat WA Group. Jadi dimohon Bapak Ibu tidak left dari grup, karena mungkin dari Akademi Rasa sendiri kita bisa membuat program-program selanjutnya supaya lebih memudahkan Bapak Ibu bisnisnya semakin berkembang ya. Itu dulu dari saya sebagai tim dari Akademi Rasa. Silakan Mbak Elif untuk penutupnya. Di mute ya. Ya, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Saya menegaskan bahwa bagi yang belum urus sertifikat halal, ayo segera diurus, mumpung nanti sampai tahun depan itu akan berakhir. Kita tidak tahu dengan tahun depan adanya pilpres apa regulasi bisa berganti dan macam-macam ya. Oleh karena itu, mumpung ini masih ada waktu sampai bulan depan, maka segera ngurus sertifikat halal. Dan tolong disampaikan kepada saudara, teman, baik depan, belakang, samping atau teman jauh, tolong dibantu edukasi bahwa sertifikasi halal ini sangat penting, kayak gitu ya. Karena nanti ke depannya itu banyak importer dari luar negeri itu yang sudah bersertifikasi halal masuk ke Indonesia, gitu. Gitu Bapak, Ibu, terima kasih. Oke, Baik, terima kasih. Mbak Elif. Terima kasih Mbak Elif. Terima kasih semuanya, Mbak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Demikian info dari kami, Akademi Rasa. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa!